Pengumuman kelulusan beasiswa pasca sarjana tahun 2025. Pak, nama saya kok tidak ada, Pak? Panca, kamu tidak lulus. Loh. Nama saya kok nggak ada, Pak? Zahra, kamu juga tidak lulus. Pak, nama saya juga nggak ada. Hani, mohon maaf, tapi kamu tidak lulus. Saya, Pak. Fadil, kamu tidak lulus. Nama saya juga nggak ada, Pak. Apalagi kamu, Abi. Kamu juga tidak lulus. Kalau saya lulus, Pak. Saya aja nggak kenal sama kamu. Kamu tidak lulus. Kok bisa gitu sih, Pak? Pak? Masa sama sekali nggak ada, Pak, kita? Kalian semua tidak ada yang lulus. Kok bisa ya? Seorang Panca, sarjana sejarah kampus terbaik. Dia juga lulusan terbaik. Dan penulis buku sejarah populer. Kenapa bisa nggak lulus ya? Seorang Abi, sinias muda berbakat, peraih penghargaan festival internasional. Tidak lulus. Fadil, Pak. Orang kayak Fadil. Master teknik mesin dari Jepang. Kenapa bisa nggak lulus? Kalian semua tidak ada yang lulus. Kenapa, Pak? Kenapa? Alasannya apa? Indeks ekonomi pendidikan tidak ada yang gratis. Dompet ada di sini. Sini gak? Ditabung aja buat modal kawin. Ya, bulan depan mau kawin kan? Lagian kerjaan gua nggak punya. Udah tahu Ivan lagi sepi. Ngapain sih bikin sekolah? Jagain aja. Orang nabung nggak cuma buat kawin. Ngapain mereka lagi? Mana sih? Apa ini? Di mana ini?
Siapa itu? Samratulangi. Iya. Iya, Samratulangi. Pahlawan kemerdekaan Indonesia. Politisi Volksraad zaman Hindia. Iya, akademisi. Ya, doktor matematika dan fisika pertama di Indonesia. Bahkan di Hindia Belanda. Lalu, ketika aku sedang berbicara sendiri seperti ini, ia menyapaku. Hei pemuda, siapa kau? Sudah dari tadi kulihat kau memperhatikanku. Hei, aku, suratku. Ini surat dari Bung Karno. Aku ditunjuk sebagai gubernur Sulawesi. Kau tidak percaya? Baca saja sendiri. Iya, betul. Apakah Bapak akan menerimanya? Tentu saja Bapak layak mendapatkan kedudukan tersebut. Bapak adalah salah satu tokoh Sulawesi termasyhur. Dan sudah dari lama Bapak mengamati negara-negara Pasifik. Bahkan sejak 1928 Bapak memprediksi bahwa akan terjadi perang Pasifik. Lalu 14 tahun kemudian perang itu meletus. Dar. Bapak juga menulis buku Indonesia Inden Pasifik. Buku itu membahas posisi Indonesia di negara-negara Pasifik. Tentu saja itu karena Bapak adalah seorang Minahasa, bukan? Bapak lahir dan tumbuh di hadapan Lautan Pasifik. Ya, sebagai seorang Minahasa, hari-hariku ditanam di sana, di depan mulut Pasifik, lautan teduh, Lautan Pasifik. Kau tahu hari-hari anak muda? Darah, tanah tumpah darahku di sana, pemuda. Pertanyaan pertamaku belum kau jawab. Siapa kau? Aku Panca. Seperti Pancasila, Pak. Artinya 5. Ya, aku mahasiswa sejarah yang mendalami bab kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia, Pak. Itu aku, Pak. Sejarah? Kemerdekaan?
Hei pemuda, baru saja 2 hari yang lalu kita proklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta yang membacakan naskah proklamasi itu. Aku hadir di sana. Aku ada di sana sebagai salah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, berita itu saja belum meluas. Sore ini aku, Andi Pangerang, Andi Sultan Daeng Raja, dan Mr. Andi Zainal Abidin akan berangkat ke Sulawesi untuk mengabarkan berita kemerdekaan Indonesia. Berita itu saja belum meluas. Bagaimana itu bisa menjadi sejarah, pemuda? Bagaimana? Aku pun tidak tahu. Tiba-tiba aku berada di ruang ini. Ya, aku tahu sekarang. Aku tahu peristiwa ini. Peristiwa Samratulangi mendapatkan surat keputusan presiden untuk menjadi gubernur Sulawesi. Itu 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 19 Agustus 1945. Iya, Samratulangi menghinap di hotel ini. Hotel Des Indies Batavia. Iya. Tapi sekarang hotel itu sudah tidak ada. Dulu itu hotelnya berlokasi di ada yang tahu? Di Duta apa? Aku lupa. Ada yang tahu? Tolong bantu. Ya, Duta Merlin. Tadi ada yang bilang Duta Ceylon Seven itu. Itu penyanyi, Mas. Iya, Duta Merlin. Di perempatan Harmoni. Di dekat Istana Negara. Di situ, di hotel itu, beberapa anggota PPKI, termasuk Samratulangi, menginap di sana untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan mereka baru saja mengesahkan konstitusi negara kita. Iya. Aku tahu apa yang harus aku tanyakan kepada Bapak Ratulangi. Bapak Ratulangi, bagaimana dengan pengesahan konstitusi negara kita? Bagaimana dengan sila pertama, Pak? Iya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bung Hatta adalah tokoh kunci dalam melakukan perundingan dengan tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah. Lalu ada Wahid Hashim dari NU. Ada juga Teku Muhammad Hasan, perwakilan dari Aceh, Sumatera. Akhirnya mereka berbesar hati untuk menerima masukan kami, saudara-saudara non-muslim dari Indonesia Timur. Perubahan itu akhirnya disetujui oleh anggota PPKI, khususnya perwakilan dari Islam. Tapi sebentar, keputusan itu baru saja dibahas dan diputuskan kemarin. Bagaimana kau sudah mengetahuinya? Siapa kau sebenarnya? Aku Panca, mahasiswa sejarah. Ya, aku membaca Bung Hatta yang melobi para tokoh-tokoh Islam yang Bapak sebutkan tadi. Bung Hatta bilang ada opsir yang mengabarkan bahwa orang-orang non-muslim di Angkatan Laut Jepang keberatan dengan sila pertama itu. Dan semua orang ingat, Pak, Bapak adalah penasihat di Angkatan Laut Jepang yang beragama Kristen. Dan jika sila itu dipertahankan, orang-orang Timur Hindia
menolak untuk bergabung dengan Indonesia dan membuka opsi untuk mendirikan negara sendiri. Seperti itu kan, Pak? Hei pemuda, siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau begitu mengetahuinya seolah-olah peristiwa tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum? Bapak Ratulangi! Iya. Tabe Bapak Sam Ratulangi. Sepertinya kita sudah harus bersiap untuk berangkat ke Makassar sore nanti. Baik. Karena kami juga sudah tidak sabar untuk mengabarkan kemerdekaan di tanah Sulawesi. Ya. Masyarakat Sulawesi tentu senang mendengarkan kabar ini. Benar. Ya, baik, Daeng. Kalau begitu, kita persiapkan keberangkatan kita. Mari. Silakan. Mereka pergi bersama dengan membawa beberapa koper. Lalu, aku masih di sini. Masih di ruang dan waktu yang sampai saat ini masih belum aku pahami. Apalagi ini? Di mana lagi aku ini? Sekali lagi, kutawarkan perjanjian kerjasama dari pemerintah Hindia Belanda. Anda dapat memutuskannya sekarang juga. Tiba-tiba mulutku berbicara sendiri. Beta akan mati, tetapi akan bangkit Patimura muda yang akan meneruskan beta punya perjuangan. Baiklah. Gouvernement der Nederland Oost-Indie. Presidente Ambon, dan 13 Desember 1817. Nomor 128-HM-1817. Besluit van der Residen van Ambon. Putusan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mengingat bahwa seorang pribumi bernama Thomas Matulesi melakukan penyerangan bersenjata terhadap garnison kerajaan di Fort Durstede dan mengakibatkan kematian Residen Johannes Rudolf van den Burg, memutuskan 1. Terdakwa Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura dinyatakan bersalah atas tindakan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan kerajaan. 2. Terdakwa dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di muka umum sebagai bentuk keadilan dan pelajaran bagi siapapun yang berani melawan kekuasaan sah kerajaan. 3. Pelaksanaan hukuman akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 1817, pukul 9 pagi di lapangan utama Benteng New Victoria, Ambon. Demikian surat keputusan ini atas nama Zinne Mahetit de Koning der Nederland Raja Belanda, atas nama Gubernur Hindia Belanda, tertanda Residen Ambon, mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Dia dan pasukannya akan dihukum gantung sampai mati.
yang akan dilaksanakan oleh para algojo. Kemudian mayat mereka akan dibawa keluar lalu digantung agar daging mereka menjadi mangsa udara dan burung-burung, serta agar tulang berulang mereka menjadi debu. Sehingga dengan demikian hal itu akan memberikan pengalaman yang menakutkan bagi turun-temurun. Kecuali Thomas Matulesi, untuk selama-lamanya ia akan dihukum gantung di dalam sebuah kerangkeng besi sekalipun telah menjadi debu. Hal itu akan memberikan ketakutan karena perbuatannya. Aku tahu peristiwa ini. Peristiwa eksekusi mati. Peristiwa eksekusi mati Samratulangi. Ya. Thomas Matulesi. Oh iya, maaf. Grogi. Thomas Matulesi, atau yang dikenal sebagai Tuan Besar Kapiten Patimura. Ia dihukum mati karena melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Lalu 7 Mei 1817 dalam rapat umum di Baileo, negeri Haria, Thomas Matulesi dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapitan besar. Dan setelah dilantik, ia memilih seorang kesatria. Beberapa kesatria, ya. Kesatria tersebut adalah Philip Fatumahina, lalu ada Melchior Kesaulia, ada juga Sayyid Perintah, dan juga satu lagi Anthony Rebo. Ya, mereka memimpin rakyat Maluku dalam pertempuran merebut benteng Dorstede hingga menewaskan Presiden Johannes Rudolf van den Berg beserta 19 prajurit Belanda. Berita tentang jatuhnya benteng Dorstede ke tangan Kapiten Patimura dan pasukannya serta kematian Residen van den Berg menggoncangkan dan membingungkan pemerintahan Belanda di Ambon. Lalu Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan untuk mengirim militer besar. Militer besar tersebut dipimpin langsung oleh Mayor Beaches, dan itu disebut sebagai Ekspedisi Beaches. Kami berhasil membentuk strategi dan taktik pertempuran. Sekitar 1.000 orang pasukan rakyat membuat pertahanan sepanjang pesisir pantai dari Teluk Haria hingga Teluk Saparua. Kami berhasil mengalahkan pasukan Beaches. Tunggu sebentar. Tunggu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bapak Kapitan Besar, sebelum dieksekusi mati, boleh saya bertanya beberapa hal? Bolehkah? Ya, tentu saja boleh. Kita masih punya sedikit waktu. Siapa kau, pemuda? Aku Panca. Aku mahasiswa sejarah yang mendalami bab kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia. Aku dari masa depan, Pak. Entah bagaimana ruang dan waktu membawaku dalam peristiwa ini. Detik-detik di mana Anda akan dieksekusi mati. Tapi, tahukah Anda? Kisah perjuangan Anda begitu terdengar heroik pada generasi kami. Iya, Pak, terdengar heroik. Jawabannya begitu mengagetkanku. Ya, sudah kuduga. Kematianku yang
teatrikal dan heroik ini akan menjadi fenomenal di masa depan. Ia menjawabnya dengan seringan itu. Kematian yang teatrikal dan heroik. Bapak, boleh saya bertanya lebih lanjut, Pak? Sebelumnya, Bapak adalah prajurit Korps Ambon bentukan Britania Raya atau Inggris. Kerajaan yang juga menjajah bangsa kita. Bapak di sana menjadi prajurit sampai pangkat sersan. Artinya, Bapak membela penjajah tersebut. Iya. Tapi mengapa ketika 1814 Inggris menyerahkan kembali Kepulauan Maluku kepada Belanda, Bapak menolak? Toh mereka sama-sama menjajah bangsa kita, Pak. Kenapa Bapak lebih memilih dijajah oleh negeri yang satu dibanding negeri yang lainnya? Tapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah Bapak anti pada kolonialisme? Apakah Bapak anti penjajahan? Singkatnya, Belanda memonopoli rempah, pajak tinggi, dan memindahkan penduduk untuk kerja paksa. Anda tahu pelayaran Hongi atau pelayaran Hongi Tochen? Pelayaran itu yang dilakukan oleh Belanda untuk memonopoli rempah dari Maluku. Mereka tidak akan menjualnya, kecuali hanya untuk mereka sendiri. Jika ketahuan, mereka tidak akan segan-segan untuk menyakiti bahkan membunuh. Rakyat Maluku jatuh miskin, bahkan meregang nyawa dalam kemiskinan. Sudah lama sekali Belanda melakukan itu kepada kami. Jika Inggris menyerahkan kembali Kepulauan Maluku kepada Belanda, aku yakin Belanda akan melakukan itu kembali. Lalu, apakah aku anti pada kolonialisme? Aku anti pada sikap-sikap siapapun yang menyangsarakan rakyat, terutama rakyat Maluku. Itu juga tertuang dalam proklamasi Porto Haria. Rakyat Maluku pernah memproklamirkan kemerdekaan mereka. Dalam proklamasi Porto Haria, 21 pemimpin rakyat menyetujui secara bulat proklamasi Porto Haria, dan aku ditunjuk sebagai pimpinan perang. Tapi sayangnya Anda tertangkap, Pak. Tertangkap oleh Belanda, Pak. Tidak! Aku tidak pernah merasa kalah dari Belanda. Mereka menggunakan taktik divide et impera atau politik pecah belah. Saya dihianati. Seorang pemimpin yang saya bela mati-matian, Raja Negeri Boy di Saparua. Malam itu 11 November 1817, pasukan kami sedang berdiam diri di sebuah rumah di hutan Boy. Tiba-tiba beberapa tentara merangsek masuk, menodongkan senjata mereka kepada kami semua, dan masuk lalu berteriak, "Raja Boy!" Kobas! Hentikan! 40 serdadu sudah siap untuk menembak mati kalian semua.
Hentikan, Thomas! Terkutuklah kau, pengkhianat! Selamat tinggal, Tuan dan Fuad. Nyawa dia! Anda telah terkebun! Kabe! Kabe! Kamu lihat! Ikan ini atau duri akan harus Anda punya kepala! Kabe! Belum selesai juga rupanya. Banyak sekali peristiwa sejarah di bangsa kita. Kira-kira ada yang tahu peristiwa apa yang akan ditampilkan di sini lagi? Ada yang tahu? Iya, terima kasih. Anda tahu apa? Tahu kira-kira peristiwa apa yang akan dihadirkan lagi di sini? Ini Iya. Cut Nyadin. Bukan, kalau Cut Nyadin mirip orang yang saya kenal. Nadine. Oh, salah. Oh, tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Oh, kira-kira Bapak kira-kira tokoh siapa yang akan di sini? Ya, tadi ada suaranya. Bapak mungkin. Bapak tahu? Waduh, salah nanya saya. Saudara tahu siapa? Tokoh siapa yang akan ditampilkan di sini? Ada yang tahu? Tahu? Ya? Malahayati. Sepertinya seperti itu. Bagaimana? Coba ada yang lebih spesifik tahu siapa tokoh ini? Ya, bisa dibilang begitu, tapi sudah disebutkan tadi. Cut Mutia, betul. Kira-kira bagian hidup manakah kisah Cut Mutia yang akan ditampilkan di sini? Maka tahu? Bagian manakah hidup Cut Mutia yang akan ditampilkan? Saya hanya bertanya, sebetulnya saya juga tidak tahu. Saya tidak punya kuasa untuk menentukan cerita ini arahnya mau kemana. Ya, namun yang saya tahu adalah ia adalah Cut Nyak Mutia. Dan ia adalah Johannes Mosselman, pemimpin pasukan Belanda yang melakukan penyergapan kepada pasukan Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia, perempuan Aceh, salah satu pemimpin pasukan dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ya, bagi orang-orang Belanda, orang-orang Aceh itu laki, perempuan sama bahayanya. Dalam struktur kehidupan di Aceh, konsep gender tidak hierarkis. Laki perempuan bisa menjadi pemimpin sepanjang ia berani melawan Belanda. Bahkan sekitar tahun 1800-an, ibu-ibu di Aceh mendoktrin anak-anak mereka yang masih bayi di atas gendongannya. Mereka melantunkan nyanyian-nyanyian sambil menyinak bobokan anak-anak mereka.
Rijang rakyat muda sedang tajam bantu perang tak bela nauro. Wahai anak beta gele berdosa tak bela bangsa. Beta takut ke darah ile agar mate pemakarela. Yang artinya Allah haido doda idam. Layang-layang di sawah telah putus talinya. Cepatlah besar anakku, oh banta sedang. Ikut bantu berperang untuk membela bangsa. Bangunlah anakku, janganlah duduk kembali. Berdiri bersama mempertahankan bangsa. Jangan pernah takut walaupun darah harus mengalir. Sekiranya engkau mati, ibu telah rela. rakyat Aceh percaya perang melawan Belanda termasuk perang Sabil, perang suci di jalan Allah. Karena melawan penindasan dan penjajahan. Bahkan seorang ibu merelakan darah dan kematian anak mereka demi membela bangsa. Namun tak cukup sampai di situ. Perempuan-perempuan Aceh sangat ditakuti oleh Belanda karena keberaniannya. Bahkan dalam beberapa kisah disebutkan, jika perempuan Aceh bertemu dengan tentara Belanda, ia akan membiarkan tentara Belanda itu lewat dengan gestur yang baik-baik. Namun, ketika tentara Belanda tersebut lewat 1-2 langkah, perempuan Aceh itu langsung menikamnya dengan tusuk sanggul dari besi. Masuk ke otak. Dan mati. Kurang lebihnya seperti ini. Cut Nyak Mutia sangat anti terhadap Belanda. Siapapun yang bekerja sama dengan Belanda harus menjauh darinya. Terutama suami pertamanya. Ia bercerai dengan Teuku Syamsyarif pada 1899. Ya, setelah Teuku Syamsyarif mengakui kekuasaan Belanda di Aceh dan ia diangkat sebagai Ule Balangkerto serta menandatangani perjanjian persahabatan dengan Belanda. Perceraian ideologis. Kita bisa simpulkan bahwa kebencian Cut Mutia terhadap Belanda begitu mendarah daging, merasuki jiwa dan raganya. Bahkan persoalan cinta pun didasari dengan kalkulasi ideologis. Cut Mutia akhirnya menikah dengan Teuku Cut Muhammad. Teuku Cut Muhammad adalah adik dari mantan suaminya. Ya, Teuku Cut Muhammad dan Cut Mutia pergi ke hutan untuk membela Sultan Aceh dalam memimpin gerilya. Namun, Teuku Cut Muhammad
keluar hutan. Ia pulang ke rumah karena ibunya diancam. Teuku Cut Muhammad ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda. Teuku Cut Mutia maksud saya, terus melakukan perjuangan. Ia terus melawan Belanda. Suami terakhir Cut Mutia adalah Pang Nangro. Pang Nangro adalah pemimpin pasukan muslimin, sekaligus sahabat karib dari Teuku Cut Muhammad, almarhum suami Cut Mutia. Namun pada 26 September, Pang Nangro gugur di tangan pasukan Van Sloten. Cut Mutia berhasil kabur setelah menikam beberapa prajurit Belanda. Dua suaminya telah gugur di tangan Belanda, tetapi Cut Mutia terus melawan, terus membela bangsa kita. Lalu hari ini pun datang, 25 Oktober 1910. Cut Mutia dan pasukannya disergap, terkepung oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Johannes Mosselman. Cutnya Mutia, Anda telah terkepung. Kami! Kami! Cutnya Mutia, menteri kami atau bulannya akan menembus Anda punya kepala. Kami! Jangan! Kami! Tutup jenazah Cutnya Mutia dengan tikar. Rapikan posisinya pada posisi yang terhormat. Kenapa itu? Bantuin! Panggil itu, panggil. Kenapa? Bantuin itu, bantuin. Aduh, panggil ambulan dong. Cepat ini. Aduh. Dibawa ke Bahaya rumah kalau sakit. ini. Aduh. Ada Bawa ke rumah sakit. ambulan. Angkat ambulan. Ayo. Bawa ke rumah sakit. Ayo bawa ke rumah sakit. Tiga, Mbak. Aduh, cepetan. Aduh, nyusahin banget nih orang. Lagi dibawa ke ayam mulu nih. Ayo mau. Bentar, lu panca, lu mau nikah, kuliah, pakai kecelakaan. Untung kecelakaannya buat celengan, bisa buat bayar operasi. Ayo. Loh, kenapa? Perjuangan indis ekonomi berbeda dengan perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Selamat berjuang deh lo di ruang operasi. Ayo,